Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innasyaitona lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Artinya, sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Ayat ini jelas ya bahwa Allah menegaskan setan itu musuh kita, musuh manusia, orang-orang beriman. Dan kita diminta untuk memperlakukan setan sebagai musuh, jangan dijadikan teman. Nah, yang namanya musuh, pasti setan itu banyak cara untuk menjerumuskan manusia. Salah satunya adalah menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan membuat manusia merasa selalu kekurangan, padahal nikmat yang Allah berikan sudah sangat banyak. Tapi orang itu merasa kurang-kurang dan kurang terus. Dalam ayat 268 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitonu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Artinya, setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, yaitu kikir. Sementara Allah menjanjikan untukmu ampunan dan karunia. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 268. Di sini jelas ya teman-teman sekalian, Allah menegaskan bahwa di antara jalan setan itu dalam menjerumuskan manusia adalah dengan menimbulkan perasaan takut miskin. Jadi kalau kadang muncul dalam perasaan kita takut miskin, maka bisa jadi saat itu setan sedang berbisik kepada kita. Setan menghalangi manusia dengan ajakan agar manusia itu jangan bersedekah atau enggan bersedekah. Alasannya tadi, nanti kamu jadi miskin, duitmu berkurang dan sebagainya. Kita ingin sedekah, kok tiba-tiba sayang. Padahal sebelumnya kita punya niatan ingin sedekah. Tapi ketika kita mau keluarkan harta kita, tiba-tiba kita merasa sayang. Kita masuk masjid misalnya nih, masuk masjid mau bersedekah di dalam masjid itu, tiba-tiba kita melihat masjid ini udah bagus, ngapain aku bersedekah di sini misalkan gitu. Akhirnya nggak jadi bersedekah, nggak jadi infak sedekah di masjid tersebut. Banyak cara yang setan lakukan ketika kita mau bersedekah itu, dengan takut miskin, dengan melihat ini kayaknya nggak perlu dibantu dan sebagainya. Nah teman-teman sekalian, bisikan takut miskin ini justru datang di saat kita memiliki harta atau uang, bukan di saat ketika kita tidak memiliki harta. Kalau kita nggak memiliki harta, mungkin nggak ada bisikan-bisikan itu, karena memang ya apa yang kita takuti, wong kita sudah nggak punya harta. Justru ketika kita punya harta, bisikan itu muncul. Ketika kita punya harta dan ingin bersedekah, maka muncullah bisikan-bisikan itu, jangan, nanti kamu jadi miskin, hartamu berkurang dan sebagainya. Surah Al-Baqarah ayat 268 tadi, menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan agar kalian menahan harta yang dimiliki dan tidak menginfakkan harta tersebut dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya di sini memang setan itu bisik-bisikin kita. Setan itu menggoda manusia dengan cara berbisik agar kita tidak bersedekah karena kita nanti akan jatuh miskin gitu. Bagaimana kita menghadapi serangan setan ini? Maka terkait hal ini sedikitnya ada dua solusi. Yang pertama, memiliki sikap qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita itu sejatinya cukup untuk kehidupan kita. Sebaliknya, ketika kita tidak memiliki sikap qanaah, maka akan merasa kurang terus. Seseorang akan merasa kurang, merasa miskin apabila tidak punya sikap qanaah ini. Melihat orang lain selalu lebih bagus, lebih banyak kenikmatan dunianya dan sebagainya. Mungkin karena dia bertemannya dengan orang-orang yang lebih kaya, sehingga ia merasa bahwa apa yang dimilikinya itu tidak sebanyak teman-teman pergaulannya tadi itu, sehingga dia tidak memiliki sikap qanaah. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melihat yang di bawah kita dalam urusan dunia, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, lihatlah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau lihat orang yang berada di atasmu. Dengan demikian maka itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu solusi yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Jadi kita jangan melihat ke atas kalau untuk urusan dunia, melihat ke bawah.
Solusi yang lain adalah dengan rajin bekerja, pintar mencari peluang, kreatif ya, dan tidak gengsi dalam mencari penghidupan, mencari harta. Pekerjaan apapun yang penting halal, maka insya Allah kita akan laksanakan itu. Gak perlu gengsi. Ya, karena gengsi itu pun kadang salah satu trik setan juga untuk menggoda kita. Ngapain kerja begini? Akhirnya kita mencari kerjaan yang menghasilkan uang banyak walaupun pekerjaan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah selalu melindungi kita dari godaan setan berupa takut miskin tadi itu, dan semoga Allah juga memudahkan kita untuk senantiasa berinfak atau bersedekah.